Saudara-saudari pencinta insan Intisari Sabda Harian yang terkasih. Hari ini Senin 24 Mei 2021 kita kembali ke pekan biasa. Dan kita mulai pekan biasa ke-8. Dan hari Senin ini juga tanggal 24 Mei kita merayakan peringatan Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Dan kita akan membaca dan merenungkan Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Kisah ini berhubungan dengan Yesus dan ibunya di kaki salib. Saya bacakan Injilnya. Dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, hari ini gereja memperingati Santa Maria Bunda Gereja, Bunda kita. Injil diambil dari kisah ketika Yesus ditinggikan di atas salib, dan ibunya Bunda Maria bersama murid yang dikasihi ada di kaki salib. Yesus menyerahkan ibunya kepada murid yang dikasihinya sebagai wakil dari para pengikut Kristus yang kemudian secara institusi kita namakan gereja. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia tidak melupakan ibunya yang sangat setia sampai di kaki salib. Ia menyerahkan ibunya kepada jemaat murid yang dikasihinya. Murid yang dikasihi itu pun setia sampai di kaki salib. Maria Magdalena pun setia sampai di kaki salib. Maria Klopas pun setia sampai di kaki salib. Sehingga komunitas di kaki salib adalah komunitas murid-murid yang setia, murid-murid yang dikasihi dengan ibu Yesus sebagai figur yang diperhatikan secara istimewa oleh Yesus dari atas salib. Yesus menyerahkan ibunya untuk menjadi ibu dari semua pengikutnya, ibu dari para pengikut Kristus yang kita sebut juga Bunda Gereja. Santa Perawan Maria bukan hanya sebagai Bunda Allah yang kita peringati pada tanggal 1 Januari, tetapi juga sebagai Bunda Gereja, Bunda kita yang hari ini kita peringati. Pencinta insan yang terkasih, mari kita lihat pesan yang boleh kita timba dari Injil tadi dan intisari yang kita sudah bahas. Teks Injil hari ini bersama dengan tanda pertama yang dibuat Yesus di Kana yang di Galilea menampilkan posisi ibunya dalam sejarah keselamatan pada saat kehadiran historisnya di dunia dan juga pada saat dia sudah dimuliakan ketika dia bangkit. Bunda Maria yang juga sudah dimuliakan di surga menjadi ibu kita yang selalu memperhatikan kebutuhan dan kekurangan kita. Kita bisa bandingkan dengan kisah tanda pengubahan air menjadi anggur di Kana. Ibu Yesus sangat memperhatikan kepentingan, kebutuhan, dan kekurangan tuan pesta. Karena itu, dia dengan imannya berani untuk memohon kepada Yesus putranya. Dia ada bersama kita dalam doa kepada putranya yang bangkit. Dia juga terus dan selalu mendoakan kita dari tahta mulia di surga. Bunda Maria adalah model anggota gereja pertama yang menerima
mengimani dan mewartakan Kristus sebagai Putra Allah dan penyelamat umat manusia. Bunda Maria sangat penting dalam momen-momen istimewa kehidupan Yesus. Ketika dikabarkan bahwa penyelamat akan menjadi manusia, Bunda Maria sangat berperan di dalamnya. Ketika penyelamat itu juga hadir dan lahir di dunia, Bunda Maria sangat berperan di dalamnya. Ketika Yesus memulia karyanya di depan publik, misalnya dalam perjamuan perkawinan di Kana, Bunda Maria menampilkan perannya. Bahkan ketika tiba di kaki salib, Bunda Maria hadir penuh setia di antara orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Dan pada saat itu Yesus menyerahkan dia kepada komunitas jemaat yang dikasihinya, kepada gereja. Dan pada kebangkitan Yesus, kita tahu ketika Yesus dimuliakan, Bunda Maria juga hadir dalam tahta kerajaan mulia Tuhan Putranya yang terkasih. Bunda Maria sangat istimewa bagi Yesus dan sangat istimewa bagi kita para pengikutnya. Dialah Bunda kita. Saudara-saudari yang terkasih, sentuhan yang boleh saya tampilkan pada kesempatan ini adalah dari lagu konsekrasi Putra Hati Maria, CMF. Bunda Allah yang tak bernoda, ku persembahkan diriku sebagai putra dan hamba-Mu. Dalam cinta kasih keibuan-Mu, Bunda, bentuklah putra-Mu. Bunda, utuslah aku. Bunda, bicaralah lewat aku, cintailah lewat aku. Inilah aku anak-Mu. Amin.